الفاتحة أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا القوت والمنى والرزق وصلح الجسد والروح والتوبة والنصر وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يرزقنا وإياهم طول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة وعلى أمور الدنيا وفهوم الثاقبة والسقم والنجبة وعمل صالح الماضية وأخلاق النبوية وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وأن الله يرزقنا ويجعلنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلنا وإياهم في عباده الصالحين وأوليائه المتقين والمقبولين المحفوظين المباركين في الدارين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأن الله يحفظنا وذريتنا أجمعين والمسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والعاهات وكل فتنة وبؤس وضيق وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعن السوء وأن الله يرزقنا وذريتنا والمسلمين رزقا طيبا حسيا ومعنويا ظاهرة وباطنية بجاه خير البرية وعلى هذه النية وعلى هذا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى البيت الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat memulai kegiatan ta'lim yang pada hari ini mengambil pelajaran ilmu tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara kita, keluarga kita dari musibah dan selalu membahagiakan kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, tauhid adalah ilmu yang wajib secara agama yang merupakan pelajaran inti, yaitu fardu ain bagi setiap laki-laki dan perempuan yang sudah baligh mukallaf. Sebab itu tidak boleh tidak, khususnya anak-anakku ya, karena sudah taklif, sudah baligh dan sudah mendapat beban risiko apabila kita melakukan sesuatu. Nah, jadi mempelajarinya adalah fardu ain. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Juga memiliki sifat-sifat yang sempurna. Itu sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh Allah pencipta. Allah itu sendiri yang tidak satupun dari makhluk-makhluknya memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Anakku, Allah adalah satu-satunya tempat manusia mengabdi karena Allah itu adalah Maha Esa. Maka ilmu yang membicarakan tentang keesaan Allah dinamakan ilmu tauhid. Memang banyak nama-namanya itu, ada ilmu tauhid, ada ilmu kalam, ada ilmu ma'rifah, ada ilmu usuluddin. Tapi kita khusus dulu membicarakan sebagai awal tentang ilmu tauhid ini. Anakku, ilmu tauhid itu adalah ilmu yang membahas atau mempelajari tentang wujud Allah yang Maha Esa dan sifat-sifat yang wajib ada padanya. Sifat yang tidak pantas ada padanya
dan sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya. Di samping itu juga dibicarakan tentang iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Nah, tentang iman atau tauhid ini ada syarat-syaratnya ya. Untuk mengenal Allah itu paling tidak ada 3 perkara. Pertama, dengan yakin, seyakin-yakinnya. Dalam bahasa agamanya at-tasdiq bil janan ya. Kemudian al-qawlu bil lisan dan seterusnya al-af'al bil arkan. Jadi meyakini dengan hati yang penuh ya, yang penuh dalam, jiwa yang paling tajam, bahwa dalam hati meyakini inilah satu-satunya Allah yang bersifat wajibul wujud dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kemudian keyakinan tadi diikrarkan, dinyatakan dalam lisan, yaitu mengucap syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bagi kita yang sudah memang keluarga yang dulunya sudah memeluk agama Islam, ya, otomatis sudah itu. Kemudian tentu bukan sekedar iman hati saja atau diucapkan begitu saja, harus diikuti, dibarengi dengan perbuatan amal-amal saleh. Disebut dengan al-af'al, melakukan suatu perbuatan bil arkan, dengan anggota badan. Nah, jadi dengan keyakinan tadi tidak boleh ada menaruh syak, ragu-ragu, atau menaruh ada zan, sangka-sangkaan saja, oh, Tuhan itu begini-begini, atau waham, bayangan, khayalan. Nah, tidak. Jadi itu yakin dengan saya yakin. Tiap hari kita dengan keyakinan itu maka akan membantu kepada bagaimana kita lebih terarah bahwa Allah itu tahu, Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Dalam ayat lain, inna rabbaka labil mirsad, Allah itu selalu mengintai, mengawasi terhadap kita. Yang kedua syaratnya ya, beriman mengenal Allah itu muwafaqah atau berkesesuaian ya dengan hal-hal yang menurut hukumnya benar ya, tidak boleh bertentangan. Dan yang ketiga dengan dalil naqli, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya. Kemudian dengan dalil akli, yaitu keterangan yang sah untuk menunjukkan bahwa inilah Allah yang wajib kita imani. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas yang jelas sekali, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu hanya satu, Allah samad, Allah tempat meminta, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak beranakkan, walam yakul lahu kufuwan, tidak ada sekutu ya, dia sekutunya. Anak-anakku yang berbahagia. Kemudian dasar dan hukum mempelajari ilmu tauhid itu dijelaskan ya. Dasar mempelajari ilmu tauhid sebagai suatu kewajiban adalah menurut hukum syara'. Nah, memang kita sudah diarahkan dalam hukum syara', bukan menurut hukum akal. Artinya apa? Artinya syara'lah yang mewajibkan kita mempelajari ilmu tauhid tersebut. Oleh sebab itu, hukum mempelajari ilmu tersebut adalah fardhu ain. Artinya kecuali, tidak ada kecuali bagi yang mukallaf ya, laki-laki ataupun perempuan. Harus, dan itu tuntutan. Kalau tidak dipelajari, tidak belajar, kemudian kita ragu, kita bimbang,
berarti kita bagi tauhid ya, apa tauhid ikut-ikutan itu berdosa. Oleh sebab itu kewajiban kita mempelajari ilmu tauhid itu pada dasarnya sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an. Banyak sekali itu. Sebagai contoh lah dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahid la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Intinya di sini terpotong ya artinya wa ma umiru illa liya'budun, dan tidak ada disuruh mereka itu kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Suci daripada kemusyrikan. Memang dalam kehidupan kita boleh jadi kita tergiring ya atau digiring untuk ragu, untuk bimbang, sehingga boleh jadi tauhid yang kita yakini bisa longgar, bisa buyar, bisa hilang. Nah, maka dengan mempelajari ilmu tauhid, ya, insyaallah kita akan lebih mantap, lebih yakin, dan tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi shock. Kenapa kita mempelajari ilmu tauhid? Mesti ada tujuannya kan? Berdasar pada keterangan dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan ya lewat Jibril ini bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan bahwasanya engkau harus beriman juga kepada ketentuan-ketentuan tentang qada dan qadar. Baik itu terjadi pada kita sifatnya ya, menyejukkan, menyenangkan, atau sebaliknya menyedihkan atau musibah atau ketentuan buruk. Iman tidaklah cukup hanya dengan beriman saja lalu meninggalkannya, dan juga tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus mengimani rukun-rukun iman yang lainnya seperti kepada rasul, malaikat, kitabnya, hari kiamat, dan qada-qadarnya sebagaimana disebutkan tadi kan. Nah, iman adalah sebuah pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Tadi sudah disinggung sebelumnya. Anakku, atas dasar pengakuan bahwasanya sesuatu adalah benar dan menyatakan pembenaran tersebut secara lisan, maka seseorang harus mengikat dirinya ya, diterikat, ada perjanjian terhadap kebenaran yang diimani dan membuktikan keyakinan tersebut dalam perilaku sehari-hari, dalam perbuatan, dalam amal-amal saleh. Nah, itu. Sehingga 3 unsur, yaitu pembenaran dalam hati, pengucapan dengan lisan, kemudian diikuti dengan perbuatan, itulah satu kesatuan yang memang itu harus kita tindak lanjut. Anak-anakku, tegasnya tujuan mempelajari ilmu tauhid itu adalah agar kita hidup ya, dalam kehidupan ini sesuai dengan kebenaran yang kita yakini. Agama Islam adalah agama yang menunjukkan keimanan. Ya. Di agama Islam itu ada unsur keimanan dengan amal saleh, yaitu perbuatan yang sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala.
Banyak hal-hal yang barangkali membuat kita ragu, membuat kita bimbang dalam pergaulan sehari-hari, karena macam-macam yang kita alami, yang kita lihat. Sehingga kalau toh tidak belajar ilmu tauhid dengan segala unsur dan syarat-syaratnya tersebut, maka boleh jadi dalam pergaulan, dalam mengarungi kehidupan sehari-hari, bisa membuat iman kita goyah, iman kita luntur, sehingga bisa terjerumus kepada aliran-aliran atau kepercayaan yang boleh jadi muncul di tengah-tengah masyarakat, lalu kita bisa taklid dengan mereka itu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita sebagai mukadimah bisa memberikan arah kepada bagaimana kita seharusnya hidup dengan keimanan yang kokoh, lalu bisa memperhatikannya dengan amal-amal saleh untuk terus belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kalian, khususnya anak-anakku yang saat ini boleh jadi memerlukan tambahan haus dengan ilmu-ilmu, khususnya ilmu agama. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini paling tidak kita ada tambahan wawasan, sehingga walaupun sudah dibicarakan sebelumnya, tapi paling tidak ini mengingatkan kembali, mengulang kembali untuk lebih kuat lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.